Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Kita kembali lagi dipertemukan Tuhan pagi yang penuh dengan anugerahnya. Dan kali ini Mas Murni membahas sesuatu, yaitu Tuhan selalu hadir untuk masalahmu. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, apapun Tuhan tidak pernah menjauh. Tuhan tidak pernah, saudaraku, datang nanti setelah kita panggil. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap sedia. Dan Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Baik dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan segala apapun, Tuhan pasti menolong kita. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Yusuf sedang menghadapi masalah, mau memutuskan sesuatu dan tidak mudah. Saudara, seperti seorang yang makan buah simalakama. Saudara, di tengah-tengah keputusan yang harus diambil, itu membutuhkan hikmat, membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu nyata. Lewat malaikatnya, lewat kunjungannya, Tuhan bilang bahwa engkau akan melihat semuanya. Rencana Tuhan dipaparkan di situ. Lalu Yusuf sadar. Demikian juga yang saya mau katakan, bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah masalah saudara. Itu tema yang kita ambil. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan juga ada bersama-sama kita. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan. Tuhan mau menyertai kita di tengah persoalan, di tengah-tengah kemelut yang kita hadapi. Di tengah-tengah kesusahan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tuhan itu nggak lepaskan tangannya. Tuhan bersama-sama kita. Dan Tuhan mau kita keluar sebagai orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau begitu, bagaimana kita tahu Tuhan selalu hadir untuk masalah kita, untuk masalah saudara dan saya? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah solusi Tuhan selalu untuk kita. Maka Tuhan selalu hadir untuk masalahmu. Kalau solusi Tuhan selalu untuk kita, artinya jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah, saudaraku, memberikan kebingungan. Tuhan tidak pernah memberikan satu hal yang membuat kita justru putus asa. Hal-hal yang dari Tuhan adalah hal-hal yang hebat. Hal-hal yang dari Tuhan adalah berkat kasih karunia-Nya. Supaya saudara melihat, saudara punya Tuhan yang sanggup melakukan di luar pemikiran kita. Dan kabar baiknya adalah solusi Tuhan selalu untukmu. Untuk saudara, untuk saya, untuk siapapun yang membutuhkannya. Kita melihat di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-19. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Ada hal yang menarik di sini. Harusnya kalau orang-orang yang, saudaraku, sengsara akan tambah sengsara. Tetapi Alkitab bilang, firman-Nya berkata di sini, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria. Bukan tambah masalah, tetapi karena ada apa saudara? Karena solusi Tuhan selalu tersedia. Maka di tengah-tengah kesengsaraan saudara, di tengah-tengah pergumulan, apapun yang kita hadapi, tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Selalu ada jalan kemenangan, jalan keluar, keajaiban, dan kedahsyatan Tuhan dinyatakan buat kita. Maka yang sengsara akan berubah menjadi sukacita. Sukacitanya bukan dalam dunia. Kata firman Tuhan, di dalam Tuhan, karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan mampu menyediakannya. Bahkan itu melampaui apapun sampai saudara melupakan kesengsaraanmu. Bahkan sampai kita tidak pernah memikirkannya lagi. Karena apa? Sukacita itu meluap-luap. Sukacita yang daripada Tuhan seperti sungai yang mengalir. Sukacita daripada Tuhan membuat kita mampu menghadapi apapun. Dan saudara akan berkata, tiap hari aku merasakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Itu sebabnya hari ini ketika engkau dalam keadaan sedang sendiri, dalam keadaan sedang berduka, keadaan sedang dalam keadaan merana, saudara, dengarkan firman ini bahwa Tuhan siap menyiapkan, memberikan sukacita yang melimpah-limpah. Sehingga kesengsaraanmu tergantikan dengan hal-hal sukacita daripada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai. Dianggap bukan orang yang paling utama,
Tetapi justru di sini dikatakan bahwa mereka akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus. Kenapa? Karena di tengah kemiskinan mereka, Tuhan tidak pernah permalukan, Tuhan mencukupkan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan buat mujizat demi mujizatnya, Tuhan buat hal-hal yang heran, Tuhan membuat, saudaraku, pintu-pintu anugerahnya dicurahkan, dibukakan buat setiap kita. Dan saya memberitahu, saudaraku, bahwa ketika kita menyadari hal ini, maka kita seperti orang-orang yang miskin ini bersukaria, bersorak-sorai, dan kita berkata kita bangga punya Tuhan yang sangat-sangat mencintai, mengasihi kita semua. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita belajar kalau solusi Tuhan selalu ada untuk saudara. Hari ini perkuat imanmu. Katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan aku mau setia, mencintai, mengasihimu. Yang kedua, saudara, Tuhan selalu hadir untuk masalah kita. Kenapa? Karena Tuhan yang tahu ada apa di depanmu, saudaraku. Tuhan yang tahu ada apa di depanmu. Kadang-kadang kita pandangannya terbatas, kita nggak melihat sesuatu, sehingga kita stres begitu ngadepin masalah. Kita bingung, bulan depan akan bagaimana, minggu depan bagaimana, hari esok apa yang kita akan alami. Tetapi Tuhan sudah tahu segala sesuatunya. Itu sebabnya Tuhan selalu mau menolong saudara, hadir dalam setiap apapun yang kau hadapi. Saudara, kalau kita sadar tentang hal itu, mari saudaraku, serahkan ketakutanmu, serahkan segala apapun yang menjadi kekhawatiranmu. Maka dia berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Maka dia berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Saudara, dahsyat sekali. Dengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 57 ayat yang keempat. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Wow. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang mengirim utusan dari surga. Utusan dari surga nyata. Seperti Yusuf pada waktu dalam keadaan panik, bingung mau memutuskan sesuatu. Ini bagaimana? Mereka belum nikah, kok tiba-tiba istrinya akan mengandung. Saudara, maka Tuhan mengirim utusannya, malaikatnya. Sama di dalam ayat dikatakan Tuhan mengirim utusan dari surga. Saudara, jangan takut akan ada kunjungan surga, akan ada lawatan Tuhan, ada berkat-berkat dari surga dinyatakan. Untuk apa? Menyelamatkan saudara, orang-orang yang mencela saudara, yang menginjak-injak saudara. Sehingga orang-orang itu akan bingung, akan terheran-heran. Loh, kok tidak seperti yang saya prediksi? Kok tidak seperti yang saya harapkan terhadap keluarga mereka? Ternyata kita malah mengalami kemenangan. Yang mereka harapkan kita hancur, Tuhan pulihkan kita. Yang mereka harapkan kita tidak lagi bisa berhasil, justru mereka akan terbengong-bengong, terheran-heran melihat apa kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga ayatnya berkata, orang-orang yang mencela, orang-orang yang menginjak-injak, saudaraku, akhirnya mereka sendiri tidak lagi berani nyinyir terhadap saudara, tidak lagi berani mengatakan saudara gagal. Kenapa? Karena Tuhan yang mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Itu sebabnya kalau Tuhan mengirim utusannya, Tuhan mengirim kasih setianya, dan Tuhan akan bela saudara. Sehingga orang-orang yang tadinya merendahkan saudara, orang-orang yang menutup mata untuk saudara, akhirnya orang-orang itu akan dicelikan dan sadar bahwa saudara punya kemampuan karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Maka hari ini, biarkanlah saudara katakan hari ini, aku tidak takut lagi. Natal aku tahu Tuhan selalu hadir untuk masalahku. Ketika kita sadari kebenaran ini, saya percaya sepanjang hari ini ada kemenangan, ada berkat Tuhan, ada tantangan-tantangan yang akan menghadang di tengah-tengah perjalananmu sepanjang hari ini. Jangan pernah takut, akan ada utusan Tuhan, akan ada tangan Tuhan yang hebat, akan ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap masalahmu. Sehingga engkau melihat ada berkat, ada anugerah, ada kekuatan, kemenangan dicurahkan. Saudara diberkati Tuhan sepanjang hari ini karena Tuhan bersama-sama kita. Amin.